Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Siapa yang tahu apa itu ekosistem? Nah, kalau belum tahu, mari kita lihat wacana berikut ini dan video yang akan Ibu tayangkan berikut ini. Simak ya. Halo, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem yang ada di sekitar kita. Ya, apakah yang dimaksud ekosistem? Suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, adik-adik. Dan ekosistem di dunia dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem buatan dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem air yaitu mencakup ekosistem air asin dan ekosistem air tawar, adik-adik. Berikut ini adalah contoh ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem hutan hujan tropis. Tumbuhan yang hidup di ekosistem tersebut antara lain rotan dan bunga anggrek. Hewan yang dapat hidup di sana adalah kera, burung, harimau, dan badak. Contoh ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem sabana. Di ekosistem ini curah hujan lebih rendah, dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah jerapah, singa, dan sejenis serangga. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem padang rumput. Ya, hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di ekosistem ini antara lain yang pertama adalah rumput, bison, gajah, singa, dan jerapah. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem gurun. Di ekosistem ini termasuk dalam ekosistem yang paling gersang, adik-adik. Dan tumbuhan yang bisa hidup adalah tumbuhan kaktus. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah semut, kadal, dan kalajengking. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem tundra. Ya, di ekosistem ini sangat dingin dan kering, adik-adik. Ya, banyak tumbuhan tidak dapat hidup di ekosistem ini karena rendahnya suhu udara pada sepanjang tahun. Hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah sejenis burung, bebek, dan angsa. Ekosistem darat yang berikutnya adalah ekosistem taiga. Ya, suhu udara pada ekosistem ini sangat rendah pada musim dingin. Taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, ataupun sejenisnya. Dan hewan yang dapat hidup di ekosistem ini adalah seperti lebah, capung, ataupun kumbang. Berikutnya adalah ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Contohnya adalah kolam ikan dan persawahan, adik-adik. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, hewan karnivora. Hewan karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Contohnya harimau, singa, anjing, buaya. Yang kedua, hewan herbivora. Hewan herbivora adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Yang ketiga, kelompok hewan omnivora. Omnivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan. Contohnya orangutan, gorila, dan monyet. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang ekosistem dan juga jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya,
Mari kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang kata tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Jenis-jenis kalimat tanya antara lain apa, siapa, kapan, mana, mengapa, dan berapa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu hal, baik berupa keadaan atau perbuatan. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait dalam suatu kejadian. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu suatu kejadian. Kata tanya di mana, kemana, dari mana digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa yang sedang berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang dituju. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa tersebut terjadi. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Baik anak-anak, setelah kita lihat tayangan video tadi, apakah kalian sudah tahu apa itu ekosistem? Apa itu ekosistem? Iya, betul. Ekosistem adalah hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Iya. Nah, ekosistem itu terdiri dari komponen apa saja ya? Dari komponen biotik dan abiotik. Coba ada yang tahu kenapa lingkungan itu saling ketergantungan? Iya, betul. Bagaimana jika salah satu komponen dari ekosistem itu tidak ada? Apa yang akan terjadi? Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang belum dipahami, kalian boleh bertanya ya tentang tugas, tentang materi, tentang apa saja. Langsung kalian boleh WA ke ibu ya. Nah, semua tugas, evaluasi, dan LKPD ibu kirimkan lewat WA group. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.